Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Sekolah atau MBS ini adalah pendekatan dalam mengelola sekolah yang menempatkan kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat setempat berperan aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan sekolah. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sekolah dan hasil belajar siswa melalui pengelolaan yang tepat. Sejarah munculnya manajemen sekolah dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-20. Pada saat ini terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Sekolah dipandang sebagai organisasi yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan manajemen yang lebih terstruktur. Pada saat yang sama, munculnya teori-teori manajemen modern juga mempengaruhi perkembangan manajemen sekolah. Basis sekolah merupakan terjemahan dari school-based management. Nah, istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS ini merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada tingkat sekolah atau pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri, menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif, serta disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam MBS yaitu sebagai visioner yang akan menempuh berbagai upaya untuk mencapai tujuan sekolah. Selama upaya tersebut ditempuh secara prosedural dan penuh inisiatif. Yang kedua yaitu ketika kepemimpinan dan kewenangan kepala sekolah diterapkan secara bijaksana dan tidak ketergantungan kepada instruksi atasan, maka akan membawa pengaruh terhadap suasana kondusif proses belajar peserta didik, dan juga bangkitnya peran orang tua siswa dan peningkatan kreativitas guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang efektif dan mandiri berdampak dalam melakukan pembinaan peserta didik dalam kehadiran, hasil belajar, tingkat putu sekolah, moral guru, dan iklim kinerja sekolah. Yang keempat adalah pemberian penghargaan yang objektif atas prestasi yang dicapai oleh setiap warga sekolah, bersinergi dengan pemberdayaan kinerja guru dan warga sekolah lainnya. Karakteristik MBS bisa diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga pengelolaan sumber daya dan administrasi. Nah, prinsip MBS yaitu yang pertama prinsip ekufinalitas atau prinsip ini merujuk pada teori manajemen modern yang berpandangan
bahwa terdapat berbagai cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Nah, prinsip ini dapat dikatakan bahwa setiap sekolah fleksibel dalam mengimplementasikan MBS sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Yang kedua adalah prinsip desentralisasi. Nah, prinsip ini yaitu tidak ada otoritas terpusat, tetapi otoritas berada di sekolah. Prinsip ini dapat diartikan bahwa sekolah ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak membiarkan atau menghindari masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah prinsip sistem pengelolaan mandiri. Nah, prinsip ini yaitu merupakan kemandirian untuk mengembangkan diri sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah prinsip inisiatif manusia. Nah, prinsip ini berarti menghargai inisiatif kepada siapapun sehingga dilaksanakan pemberdayaan kepada halayak untuk berinovasi atau melakukan pembaharuan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Nah, MPMBS ini dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan juga masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara atau strategi mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini dalam 4 bidang utama, yaitu pengambilan keputusan dan kewenangan, yang kedua pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan, yang ketiga akses informasi ke berbagai sektor, dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Nah, strategi yang kedua adalah peran aktif masyarakat sangat penting, baik dalam pembiayaan, pengambilan keputusan mengenai kurikulum, maupun dalam aspek instruksional dan non-instruksional. Sekolah harus melibatkan lingkungan sekitar dalam pengelolaan karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, mengingat keterbatasan dana dari pemerintah. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang kuat di sekolah sangat diperlukan untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya sekolah secara efektif. Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan dan pembinaan sekolah secara menyeluruh. Berperan sebagai perancang, motivator, fasilitator, dan penghubung. Yang keempat adalah semua pihak harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing. Sosialisasi konsep MBS sangat diperlukan untuk menjelaskan peran dan batasan tanggung jawab masing-masing individu. Yang kelima adalah Kementerian Pendidikan harus memberikan pedoman yang dapat mendorong proses pendidikan yang berjalan secara efisien dan efektif. Yang keenam adalah sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang dapat diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan. Yang ketujuh adalah pelaksanaan MBS harus difokuskan pada pencapaian kinerja sekolah, terutama dalam peningkatan hasil belajar siswa. MBS tidak serta-merta meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi berpotensi untuk mencapainya. Strategi yang terakhir adalah pelaksanaan MBS harus diawali dengan sosialisasi konsep MBS, mengidentifikasi peran, meningkatkan kapasitas, pelatihan peran baru, implementasi dalam proses pembelajaran, evaluasi pelaksanaan, dan juga perbaikan berkelanjutan di lapangan. Peran masing-masing dalam pengimplementasian MBS di Indonesia ini, Dewan dan Pengawas Sekolah. Keberhasilan pelaksanaan MBS memerlukan kerjasama yang erat antara Dewan Sekolah dan juga pengawas sekolah. Dewan Sekolah bertugas merumuskan kebijakan strategis dan operasional yang sejalan dengan visi dan kebutuhan sekolah. Sementara pengawas sekolah memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah kepala sekolah. Dalam MBS, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting
dalam memastikan keberhasilan model ini. Yang keempat adalah peran orang tua dan masyarakat. Dalam konteks MBS, keterlibatan keluarga dan juga masyarakat tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program di tingkat sekolah. Kelebihan dalam pengimplementasian MBS. Yang pertama adalah penurunan angka retensi kelas. Salah satu dampak langsung penerapan MBS adalah penurunan angka retensi kelas, terutama pada jenjang yang lebih rendah. Sekolah yang memiliki otonomi yang lebih besar dapat lebih fleksibel dalam merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah penurunan angka putus sekolah. MBS memungkinkan sekolah untuk lebih memperhatikan siswa yang berisiko putus sekolah, baik karena masalah belajar maupun faktor sosial lainnya. Dengan pendekatan yang lebih personal dan juga komunikasi yang intens dengan orang tua, sekolah dapat lebih cepat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa dan juga memberikan solusi yang tepat, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah. Yang ketiga adalah peningkatan otonomi kepala sekolah dan juga guru. Penerapan MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada kepala sekolah dan juga guru dalam membuat keputusan terkait manajemen sekolah. Kepala sekolah memiliki kendali yang lebih besar atas proses belajar mengajar, alokasi sumber daya, dan juga penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru juga lebih bebas mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan efektif. Yang keempat adalah peningkatan partisipasi orang tua dan juga masyarakat. Dalam sistem MBS, peran orang tua dan masyarakat menjadi lebih aktif. Program seperti Badan Peningkatan Pengelolaan Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat atau BP3 memberikan kesempatan kepada orang tua dan juga masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima adalah dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu keuntungan MBS adalah dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah. Penerapan MBS ini mendorong pemerintah daerah seperti aparat kecamatan dan kabupaten untuk memberikan dukungan yang lebih fasilitatif. Pemerintah daerah lebih terlibat dalam membantu sekolah dalam hal sumber daya, fasilitas, dan pelatihan, serta memperhatikan kebutuhan sekolah setempat, bukan hanya pengawasan. Yang keenam adalah menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Nah, salah satu tujuan utama MBS adalah meningkatkan proses belajar mengajar. Dengan adanya otonomi sekolah dan peran serta aktif dari berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat, kegiatan belajar mengajar dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran. Ada juga kekurangan dalam pengimplementasian MBS di sekolah. Yang pertama adalah penerapan model yang tidak kreatif. Salah satu permasalahan utama dalam implementasi MBS adalah penerapan model yang kurang inovatif atau terlalu kaku, tanpa penyesuaian dengan kondisi setempat dan juga kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi budaya, infrastruktur, maupun potensi sumber daya manusianya. Kepala sekolah tidak memiliki peran penting dalam memimpin dan mengambil keputusan di tingkat sekolah. Namun, jika kepala sekolah tidak melibatkan anggota dewan sekolah dalam proses pengambilan keputusan, dapat terjadi ketidakharmonisan antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik maupun antara anggota dewan sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap kebijakan yang diambil, sehingga mengganggu efektivitas implementasi MBS. Yang ketiga adalah kekuasaan yang tersentralisasi dan sewenang-wenang. MBS seharusnya mendorong desentralisasi dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Tetapi seringkali kekuatan pengambilan keputusan tetap terpusat pada satu pihak, seperti kepala sekolah atau bahkan pemerintah daerah.
Yang keempat adalah tidak ada upaya serius dalam implementasi. Salah satu penyebab kegagalan MBS adalah ketika implementasinya dianggap sebagai proses yang mudah dan instan, tanpa ada upaya serius dari semua pihak yang terlibat. Padahal, implementasi MBS ini membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan. Ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.